Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Fadli Amir, Nadia Syefilia, Ica Fenina, dan Hastuti Ranwan. Baiklah, sekarang izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Konsep Dasar Akuntansi Manajemen. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kami bahas di presentasi kali ini, yang pertama, definisi akuntansi manajemen, yang kedua, tujuan akuntansi manajemen, yang ketiga, perbedaan antara akuntansi keuangan dan manajemen, yang keempat, tantangan dalam akuntansi manajemen, yang kelima, analisis break even point, dan yang keenam, kesimpulan. Baiklah, kita akan masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu definisi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah akuntansi manajemen merupakan cabang dari akuntansi yang difokuskan pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Tujuan utamanya adalah memberikan wawasan kepada pengambil keputusan internal di tingkat manajerial agar dapat merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja organisasi. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengambilan keputusan yang lebih baik penting karena dapat mengarah pada hasil yang lebih positif, efisien, dan efektif. Keputusan yang tepat membantu mengurangi risiko, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pencapaian tujuan secara keseluruhan. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian adalah dua elemen kunci dalam manajemen yang saling melengkapi. Perencanaan membantu menentukan tujuan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Sementara pengendalian memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, analisis biaya penting karena membantu organisasi memahami dan mengelola semua biaya yang terkait dengan operasinya. Dengan melakukan analisis biaya, organisasi dapat mengidentifikasi elemen biaya yang paling signifikan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengeluaran, serta membuat keputusan yang lebih baik dalam alokasi sumber daya. Yang keempat, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja penting karena memberikan pemahaman tentang sejauh mana organisasi atau individu telah mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Ketiga, yaitu perbedaan antara akuntansi keuangan dan manajemen. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan memiliki perbedaan yang mencolok dalam tujuan dan pemirsa informasi. Akuntansi manajemen bertujuan menyediakan informasi untuk manajemen internal guna pengambilan keputusan operasional dan strategis. Sementara akuntansi keuangan menfokuskan pada penyediaan informasi akurat untuk pihak eksternal seperti pemegang saham dan investor. Laporan akuntansi manajemen dapat disusun kapan saja sesuai kebutuhan, sedangkan laporan keuangan disiapkan secara periodik dan harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Meskipun saling melengkapi, perbedaan fokus ini menciptakan peran unik untuk setiap jenis akuntansi, mendukung pengelolaan internal dan kepentingan finansial eksternal perusahaan. Yang pertama, kompleksitas bisnis dapat mempengaruhi akuntansi manajemen dalam beberapa cara.
bisnis yang semakin kompleks dengan berbagai jenis produk, layanan, dan model bisnis yang berbeda dapat membuat akuntansi manajemen menjadi lebih sulit dan memerlukan pemahaman yang lebih sulit mendalam tentang bisnis. Yang kedua, pengolahan big data dalam tantangan akuntansi manajemen telah menjadi fokus perhatian seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam era big data, perusahaan dapat mengumpulkan preferensi konsumen, tren pasar, dan informasi operasional untuk mendukung pengambilan keputusan terkait produksi dan pasokan. Yang ketiga, perubahan teknologi telah membawa tantangan signifikan dalam bidang akuntansi manajemen. Yang kelima, analisis break-even point. Analisis break-even point atau BEP merupakan alat yang penting dalam akuntansi manajemen untuk mengevaluasi titik di mana pendapatan yang diperoleh sama dengan biaya total, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Analisis ini memberikan wawasan tentang jumlah unit atau nilai penjualan yang diperlukan agar perusahaan mencapai titik impas atau BEP. Selanjutnya, konsep utama dalam break-even point. Yang pertama ada elemen biaya. Elemen biaya ini terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya campuran. Yang kedua ada formula BEP dalam unit. Yang ketiga ada formula BEP dalam nilai penjualan. Yang keempat ada grafik break-even point. Yang kelima keberhasilan analisis break-even point. Dan yang terakhir aplikasi dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan dari materi kami tentang akuntansi manajemen yaitu membahas peran utama dalam memberikan informasi relevan untuk pengambilan keputusan manajerial. Fokusnya melibatkan analisis biaya, perencanaan anggaran, dan pengukuran kinerja. Konsep break-even point memberikan alat evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan yang efektif. Dalam perbandingan dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen lebih berorientasi pada manajemen internal, sementara akuntansi keuangan ditujukan untuk pihak eksternal. Keseluruhan, adaptabilitas terhadap teknologi dan perubahan lingkungan bisnis menjadi kunci keberhasilan dalam praktik akuntansi manajemen.